Halo semuanya. Jadi di tangan gue ini ada buku ya dari Vilo Sebastian judulnya Pengakuan Dosa. Vilo ini udah beberapa kali collab sama gue ya. Kita kenal udah cukup lama tuh dari zaman Web TV Asia tuh ya. Iya. Web TV Asia karena gue dulu ikut sebuah MCN namanya Web TV Asia, terus di kantornya tuh ada kejadian-kejadian. Nah, Vilo yang dipanggil ke sana. Dan kita sempat ke Thailand bareng Iya, abis itu kita ke Thailand bareng bersama yang lain. bersama yang lain. Iya, kan kalau lo ngomong gitu seakan-akan kita cuma berdua. Oh iya, maksudnya itu. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Sampai sana dapat gangguan juga kan, Bang? Oh iya, iya benar. Itu sampai masuk di detik.com tuh. Iya. Karena gue ceritanya lagi di kamar, tiba-tiba ada yang nelpon tuh di situ. Tapi ternyata nggak ada suara, nggak ada apa gitu. Terus lampu kamarnya sempat mati. Gue pindah, gue Google, ternyata hotel yang gue tiduri itu adalah terkenal di forum-forum soal perhantu-hantuan gitu. Sekarang udah hancur. Enggak dong. Iya. Hotel udah hancur. Udah diratain sama tanah. Gara-gara? Nggak tahu. Tapi udah nggak ada. Oh, kok lo tahu ya? Iya kan teman gue ada yang tinggal sana. Temen lo atau temen? Teman beneran. Oh, teman beneran teman. Ini Vilo kan. Oh ya, gue jelasin dulu nih. Kita udah ngalor gitu aja. Vilo ini adalah seorang indigo ya. Ya, kita dari definisinya dulu. Sebelum kita ke bukunya, karena bukunya Vilo ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebisaan lo yang dari kecil sampai sekarang gitu. Dia semua ceritanya dituangkan di buku. Oke, definisi dulu. Indigo itu apa? Jujur gue nggak tahu, Bang. Lo nggak tahu? Itu kayak sebutan yang orang-orang pakai. Kalau misalnya ada orang bisa lihat hantu atau ngerasain, ya udah itu sebutannya indigo. Dan itu kan umum disebut semenjak ada program horor TV yang pakai angka-angka tanggal lahir tuh. Nah itu jadi lebih sering disebut Oke. karma nggak salah ya. Oke. Tapi gue sendiri nggak tahu sebenarnya definisi indigo itu apa. Lo merasa lo termasuk dalam kategori itu nggak? Kayak orang yang bisa ngeliat hantu. Ngelihat hantu iya, tapi kalau disebut anak indigo gue kurang suka sih. Kayak bingung aja. Karena mereka tuh beda-beda. Ada yang cuma bisa lihat hantu, ada yang cuma bisa dengar, ada yang cuma bisa rasa, ada yang cuma bisa komunikasi, dan itu semua asal usulnya beda-beda. Oke, berarti lo nggak mau, lo menolak disebut indigo. Jangan panggil aku indigo gitu. Gue nggak menolak, tapi lebih kayak mending panggil gue nama aja deh. Kayak ya udah gue kalau sama teman-teman kan bisa ngomongin game, ngomongin apa. Gue memang bikin konten horor, tapi gue bikin konten horor bukan karena suka, tapi karena gue ngerti. Itulah kenapa kalau lagi nongkrong sama teman-teman mungkin itu lebih sering kayak ngomongin film, main game. Oke, tapi maksudnya lo karena lo ngerti bukan suka tuh ngerti ini definisinya apa nih? Maksudnya lo ngerti makhluk halus tuh? Karena keseharian gue menghadapi itu. Di saat Menghadapi maksudnya kayak lo berantem atau? pernah berantem iya, diganggu iya, susah tidur iya. Ketika itu jarang terjadi maka bisa disebut paranormal experience. Tapi ketika itu terlalu sering terjadi lebih ke paranormal life gitu loh. Oke, itu kayak normal experience ya? Iya. Jadi kalau ini paranormal experience buat lo normal experience? Iya. Karena tiap hari lo ngalamin? Iya, dan gak semua seram. Oke, gua pernah ngobrol sama lo dan gue tahu sih cerita awal lo ngeliat, tapi bisa diceritain ulang nggak? Lo pertama kali ketemu hantu tuh gimana ceritanya? Pertama kali gue ketemu hantu, ngeliat dan diganggu itu pada saat SD. Tapi gue dilahirkan di keluarga yang nggak mempercayai hal semacam itu sedikit pun. Gue anak kembar, kembaran gue perempuan dan satu keluarga nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerasa diganggu atau apapun itu. Oke. Gue akhirnya sering mimpi buruk, ngeliat yang aneh-aneh, dicekek dan lain-lain. Gue curhat ke keluarga, Nggak ada yang percaya tuh? Ya? nggak ada yang percaya. Disuruh tobat lo ya? Disuruh minum air yang banyak karena dibilang panas dalam. Oh, panas dalam tuh efeknya ngeliat hantu ya? Kan kalau Chinese semua penyakit panas dalam. Oke. Terus akhirnya gangguannya meningkat ketika udah masuk SMP dan SMA. Gangguannya itu pas SMP itu baru kayak suara-suara. Terus kayak lagi tidur ada yang manggil, hey. Hey gitu, Kayak bunyi hey gitu. Atau ada yang kayak, gak usah pura-pura kamu bisa lihat kan. Kayak gitu. Oh, dia bilang sedetil itu? Sedetail itu. Jadi semakin lo bersih, semakin pas masih muda kan belum berdosa ya. Jadi lebih gampang ngerasa dan lain-lain gitu. Tapi ada nggak yang ternyata, karena gue abis nonton Manifest nih, jadi ada nggak yang kayak misalnya bisikan itu ternyata sebuah premonition gitu, kayak semacam ramalan atau nanti akan ada yang kecelakaan gitu. Atau beli Bitcoin lagi murah gitu. Waduh. Atau ada nggak yang kayak gitu? Gue sih nggak pernah dapet ramalan dari bisikan, tapi dari penglihatan. Itu dua hal yang berbeda. Oke, ini menarik. Kayak gimana tuh? Jadi memang ada orang yang dapat
misalnya kayak bisikan ke depan kira-kira seperti apa. Biasanya itu adalah orang yang punya sebutannya penjaga. Oke. Nah, gue nggak ada yang jaga karena keluarga gue nggak ada yang bisa. Jadi gue sebutnya vision, itu sangat jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi bisa bagus banget atau jelek banget. Oke. Anggaplah kita kayak lagi ngobrol kayak biasa kayak gini. Terus tiba-tiba ada layar kedua, bentuknya agak transparan, tapi nggak ngalangin yang di belakang ini. Jadi kayak ngasih lihat sekilas tentang apa yang akan terjadi. Cuma nggak seheboh yang, bencana, artis si A, si B, nggak. Cuma sebatas orang yang pernah ditemui. Orang yang paling deket ditemui, dan pokoknya yang syaratnya tuh kalau di gua harus kenal. Semakin dekat, semakin potensi untuk ngelihat lebih tinggi. Oke, secara konkret apa? Misalnya lu akan ngelihat temen lu nyapa lu atau apa? Dulu gue pernah ngeliat ramalan ketika temen gue mau datang ke kosan. Itu masih tinggal di Jakarta Barat. Terus gue cuma baring-baringan doang di sofa, tiba-tiba dapat vision pas gue lagi lihat langit-langit di kosan. Visionnya adalah dia pakai kaos pink, bawa gitar, sandal jepit warna hijau, sama tas. Oke. Nah kalau kayak gitu gue bisa takut, karena jarang banget terjadi. Oke. Cuma kayak beberapa bulan sekali dan nggak kekontrol. Oke. Akhirnya gue biasanya catet, terus gue kirim di grup Teng Tong. Jadi pas dia lagi di jalan dia belum bilang apa-apa. Ini bener nggak? Bener. Kayak main game gitu jadinya. Kayak main game. Iya. Orang ngelihat ramalan masa depan kayak main game ya buat lo ya. Cuman gue pernah gini, gue pernah tidur nih. Terus dalam mimpi gue, itu gue ngelihat ada yang masuk kamar, terus ngomong ke gue dalam mimpi gue. Jadi gue tidur, dalam mimpi itu ada yang buka kamar, orangnya, terus ngomong ke gue. Pas gue lagi tidur. Itu gue mimpi. Ngomongnya apa? Aduh gue lupa, dia manggil, kalau nggak salah dia manggil. Tapi itu persis, dia buka kamar, terus manggil gue, terus gue bangun. Dalam mimpi gue ya. Oke. Yang terjadi adalah, pas gue mimpi, gue bangun nih. Kejadian lah. Dia buka kamar, dia manggil. Nah, Jadi jadi apa ya? vision itu sebenarnya misalnya kayak deja vu. Deja vu itu kayak ramalan singkat yang tak disadari. Karena pernah terjadi. Karena kesadarannya rendah, jadi hanya akan sadar ketika sudah terjadi. Oke. Nah, vision atau ramalan kayak gitu itu sejenis. Ada yang kayak pas tidur, ada yang kayak gua tadi, ada yang bisikan segala Tapi macam. menurut lo itu kategorinya masuk vision? Itu masuk vision dan bisa berubah. Jadi kadang ketika itu muncul, gue sengaja mau ngelakuin hal yang beda dari apa yang gue lihat. Jadi bukan biar itu terjadi, tapi kayak, loh kalau kayak gini berarti takdir ada dong, wah serem dong. Jadi gue kadang sengaja ngelakuin hal yang berbeda dari apa Supaya nggak kejadian? Iya. Tapi kalau bagus ya, gue percepat atau perbagus, jadi nggak kejadian. Oke. Tapi seumur hidup gue cuman sekali itu sih ngalamin. Dan buat gue tuh aneh banget. Apa emang kebetulan segitunya, apa gimana gue nggak ngerti sih. Tapi gue ngalamin kayak gitu. Tapi itu dalam mimpi. Tapi kalau lo tuh sadar ya? Gue sadar, tapi temen gue kebanyakan dari mimpi. Yang bisa juga maksudnya. Oke. Sosok yang lo lihat ketika lo kecil atau baru sadar itu semenyeramkan apa? Dibilang menyeramkan banget enggak, tapi karena ramai, karena banyak. Soalnya gue tinggal di area Tangerang pinggir. Kalau di sana tuh mereka ada kebiasaan ini bang, kalau keluarga ada yang meninggal dikubur belakang rumah. Oke. Jadi mereka udah sediain mungkin beberapa bidang tanah. Pokoknya kalau yang meninggal taruh situ gitu. Oke. Jadi sebelah rumah kuburan, depan kuburan, itu ngebuat banyak hantu di situ. Jadi kalau misalnya gue malam tidur, yang gue lihat tuh ya mereka kayak jalan-jalan gitu masing-masing segala macam. Dan yang paling menyeramkan seperti apa? Yang paling menyeramkan ada satu cewek, namanya Maharani. Dia tinggal di sebuah pohon depan gereja, depan rumah. Depan rumah lu? Iya. Oke. Gua tuh dulu kan belum ketemu sama Teresa, belum kenal lama. Bunyi, denger ya? Gimana nih kan? Sebelah tanah kosong kan? Iya, nggak langsung kosong kan? Gara-gara bahas Rani. Enggak, orang dari dalam. Ini kan kita gipsum kan? Enggak, ini kita gipsum. Berusaha positif. Iya, jadi ini gua gipsum. Sebelahnya tembok. Jadi bunyi itu pasti dari dalam sini. Maharani. Enggak dong, enggak gitu. Tegang. Langsung tegang semua. Tiba-tiba dia ngebales. Enggak, soalnya pas dia bilang Maharani kan? Iya. Dia lagi ditangkap dukun, Bang. Siapa tuh? Maharani. Yang bener. Ih, serius. Gara-gara jadi afiliator? Bukan.
Tapi emang yang awal gangguin gue tuh sosoknya namanya Maharani. Oke. Tapi ini kalau kita ya syuting ya, itu kita nggak pernah nambah-nambahin apapun. Oh iya. Jadi ada suara, ada apa segala macam itu emang apa adanya aja. Apa adanya. Kayak tadi barusan tuh emang ya udah kayak gitu. Oke. Terus karena tadi pas lo bilang Maharani, terus kayak ada yang ngetok di belakang ya. Dia tuh kayak gimana sih sebenarnya orangnya? Ini cewek. Dia cewek. Dia awalnya gangguin gue karena gue liat matanya. Gue nggak tahu kalau itu nggak boleh. Oke, lu sadar nggak kalau dia makhluk halus? Saat itu gue nggak sadar karena belum. Anjir gue pusing, sumpah. Saat itu gue belum sadar. Feel, Karena ini gue nggak kenapa-napa kan? harusnya enggak ya. Kok gue pusing sih? Gue nggak bohong gue. Sebenarnya kan yang mau diceritain kan Kayak di KTJ gitu loh. Ya pas gue di KTJ kayak, hah? Wah berarti gue salah cerita. Kenapa Maaf tuh? bang. Karena kan tadi kan pertanyaannya awal ketemunya gimana? Sama Maharani. Iya. Jadi awalnya kan memang ribut kan. Sekarang tuh udah nggak ribut tapi dia ditangkap dukun. Dia minta tolong gue mulu buat bebasin. Gue nggak bisa. Oke. Ya gue realistis gue nggak bisa. Gue takut juga ya. Emang dia mintanya gimana? Ya nangis-nangis. Pokoknya tiap gue nyebut dan ceritain, teman-teman gue tuh pada bilang, Phil dia ditangkep. Tapi yang nangkep sebenarnya niatannya baik. Nah, gue tuh punya 3 suspek yang nangkep siapa. Lu udah punya Iya, suspek tapi nih. kemungkinan 3 orang ini niatnya baik. Gue nggak tahu yang mana. Kayak dia ngelihatnya, oh ini Kunti nih, kok sama Vilo gitu. Jadi kemungkinan niatnya baik buat bersihin. Cuma dia nggak tahu kalau enggak loh dia nggak ganggu gue, dia nggak nyerang gue gitu. Oke. Wajahnya kayak gimana? Gue penasaran nih. Wajah yang paling sering gue lihat ya. Maharani nih ya? Iya. Jadi wajahnya tuh dia cewek, rambutnya agak berantakan segini. Bajunya putih ke bawah tapi lusuh. Matanya bolong sebelah. Mukanya benyek. Oke, berarti dia meninggalnya gara-gara itu? Dia meninggalnya lompat dari gedung. Bukan dari gereja tapi? Bukan. Dia emang stay di situ. Karena gedung itu dekat sama gerejanya ya? Nggak ada hubungannya. Nggak tahu kenapa dia di situ. Oh oke. Jadi gue dapet ketika ada hantu yang terlalu nempel, gue dapet vision mundur. Oke, Jadi lo bisa ngebayangin? Iya, gue sebagai pihak orang pertama, gue jadi dia, gue yang Oh, lo yang ngerasain jatuh? iya. Habis itu dia gangguin selama 4-5 tahun. Lo tahu namanya dari mana? Gue tahu namanya di tahun ke-6 atau ke-7 ya. Dia nyebut? Dia nyebut. Berarti ada komunikasi? Ada komunikasi karena dia hampir diusir sama makhluk yang lebih tinggi. Di rumah lo? Di apartemen. Pas sebelum, kan dulu kan rumah, kos, apart, baru rumah kan. Berarti kan itu bertahun-tahun. Iya, dia ngikut berarti? Dia ngikut, jadi udah diusir. Dia udah diusir dengan berbagai cara agama, gagal. Cara adat gagal. One day gue ngelakuin sebuah dosa. Nah, di Katolik itu nggak sembarang orang boleh baca doa eksorsis. Tapi gue kepepet karena temen gue kesurupan. Iya, itu berarti doa pengusiran Iya, yang arwah sebenarnya, ya? iya, tapi yang sebenarnya nggak boleh kan. Tapi karena kepepet dan itu di apartemen, dia cewek teriak-teriak, ntar dikira gue ngapain anak orang gitu kan. Ya udah akhirnya gue doain. Jadi niatannya adalah ngusir si ini. Tapi Ternyata yang itu hampir kena juga. oke, terus dia marah? Dia nggak marah. Tapi? Ternyata akhirnya dia jelasin kalau selama ini tuh gue nggak berani ganggu lu. Dibilang dia suka sama gue. Tapi gue bilang, ya kan kita beda, nggak bisa. Gue nggak akan ngusir lu dan ganggu lu kok kalau lu nggak ngusik gue gitu. Karena dia tuh dulu pas tidur suka belai-belai. Oh itu berasa berarti? Berasa. Sampai gue kan kalau di rumah kan kayak ranjang yang bukan kasur yang langsung di lantai itu loh. Yang sama koko gue, abang gue. Jadi kayak ini satu di sini, satu di sini. Iya. Gue lagi tidur, dia tuh bisa yang satu kasur sama koko gue buat gini lihat ke gue, tapi sebelah sama koko gue gitu ya. Berarti koko lo nggak tahu? Koko gue nggak tahu. Tapi kadang-kadang mereka dapat gangguannya. Berarti lu tuh bisa tahu bahwa si makhluk halus ini ada di sekeliling lo dan deket sama orang-orang terdekat lo. Iya. Tapi mereka kan nggak ngerasain, ya kan? Termasuk koko lo kan? Termasuk ya satu keluarga. Berarti lo sering dong ngelihat ada makhluk halus di dekat seseorang dan itu menimbulkan dilema nggak ke diri lo kayak gue tuh ngomong nggak ya ini ada? Awalnya iya, awalnya dilema karena temen gue kan di sekolah juga nggak banyak mau cerita, juga agak takut ya karena bahasa gue lumayan baku saat SMA. Jadi orang-orang kayak ngasih gap gitu loh. Karena di rumah nggak pakai bahasa Indo. Di rumah pakai apa? Tio Ciu pasti nggak tahu. Tahu. Oh, masa apa itu bang? Jadi gini.
Iya. Bahasa Chinese ya? Bahasa Chinese dialek. Iya, iya. Iya, Salah kayak satu gitu. dialeknya. Iya. Kayak Hokkien gitu kan? Iya, mirip. Iya, iya, iya. Tapi emang lu nggak bisa lu bilang, nggak sih sebenarnya gue bercanda gitu. Demi menyelamatkan hubungan lo sama keluarga. Kenapa lo harus tetap bersikukuh bahwa lo bisa ngelihat, lo bisa ngerasain? Karena gue mulai ngomong gue bisa lihat itu kelas 3 SMA bang. Gue nggak langsung bilang, hey aku bisa lihat hantu lo. Nggak kayak gitu. Lo ngomong ke siapa? Gue ngomong ke mereka karena sekolah gue terganggu. Sorry, mereka tuh maksudnya lo Ke ngomong keluarga gua. ke keluarga? Gue ngomong ke keluarga gue karena sekolah gue udah terganggu. Gue sekolah swasta dan gue nggak bisa tidur malam. Gue harus tidur kayak pagi terus jam 4 jam 5. Oke, dan akhirnya karena keadaan lo Karena terpaksa keadaan cerita. mereka menuduh gue main game, nggak bener, bandel. Gue muak disalahkan atas kesalahan yang gue nggak lakuin. Akhirnya gue bilang, Gue sebenarnya begini. Iya, mereka nggak percaya. Nah, karena yang menarik dari buku lo ini ya. Tadi gue lihat yang paragraf pertama nih. Ini seru banget sih. Gue bacain aja ya. Aku selalu bertanya-tanya tentang banyak hal yang cukup berat buat anak seumurku, seperti kenapa kita bisa hidup, untuk apa kita hidup, kemana tujuan akhir kita, dan lain sebagainya. Berbagai pertanyaan itu tanpa sadar membuat sebuah kepribadian yang lebih tua. Karenanya aku tidak memiliki banyak teman, karena bagi banyak orang, aku aneh. Berarti keanehan itu lahir dari lo bisa ngeliat hantu, atau pertanyaan-pertanyaan filosofis yang ketika lo kecil lo sering lontarkan? Oke, gini. Mereka yang bisa melihat hantu, itu nggak ada yang sama persis. Kemampuannya beda-beda. Semakin beda kemampuannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, Teh Risa Saraswati. Mereka itu orang yang bisa melihat dan merasakan karena turunan. Oke. Satu keluarga, spesialis atau kemampuannya sama. Ya kan, dia pernah main ke rumah gue juga tuh. Iya, itu yang turunan. Ada yang belajar. Orang normal yang entah kenapa penasaran dengan hal semacam itu, mempelajari, ada yang berhasil, ada yang jadi maaf, kurang waras. Iya. Itu efek samping dari belajar. Iya. Ada yang kayak gue yang bawa lahir, yang gue nggak tahu asal usulnya dari mana, Berarti turunan pun juga bukan? karena nggak ada keluarga yang bisa. Sama sekali Sama turunan. sekali nggak ada yang Tetangga lo punya nggak? Jangan lo anak tetangga? Enggak, bukan. ada. Nah, gangguan yang gue alami adalah ketika gue tidur, arwah gue lepas dari badan. Oh, itu astral projection. Astral projection. Ya, itu yang bikin gue jadi bertanya-tanya kalau kita mati kemana? Kok gue lepas gitu? Oke, berarti pertanyaan lo soal untuk apa kita hidup, kenapa kita bisa hidup. Kalau pada akhirnya kita akan menjadi seperti itu yang kayak muncul pada saat gue masih kecil. Iya, itu datang karena pengalaman spiritual lo itu. Iya. Jadi gangguan awal gue bukan melihat hantu, tapi kayak gue mampir ke dunia itu. Oh, I see. Dan gimana gue bisa cerita itu ke keluarga gue nggak percaya? Oke, dari sudut pandang lo, berarti permasalahan hantu-hantu ini sama penglihatan lu dan lain-lain itu permasalahan beda dimensi, atau sebenarnya mereka di ruang yang sama? Maksudnya gue mencoba melogikakan keberadaannya nih kalau dari sudut pandang lo kan, karena tadi lo bilang lo astral projection terus lo ngeliat hantu. Ruangannya Apakah sama ini persis. sama? Ruangannya sama persis, agak gelap kebiruan, persis insidious, tapi bedanya ada mereka. Oke, berarti kita di ruang yang sama. Iya. Oh, I see. Cuman dimensinya beda. Meskipun ada yang lebih jauh lagi, tapi itu lebih bahaya lagi. Tapi yang paling layarnya paling tipis adalah yang tempatnya sama ini, yang kebanyakan adalah arwah yang mereka yang belum bisa nyebrang. Ketika lo main ke sebuah tempat, lo bisa merasakan itu juga. Kalau gue hantu, sengajain ada apa. iya. Dan pernah beberapa kali lost control juga. Nah, yang menjadi masalah adalah karena itu lost control. Lo kontak tuh gimana? Gue lagi nggak mau lihat, tiba-tiba lihat, atau gue lagi tidur di kelas, terus gue keluar dari badan. Dan itu pernah terjadi beberapa kali. Di sekolah, bahkan di rumah Gerald, bahkan di rumah Alpi, dan akhirnya gue jadi tahu makhluknya apa aja. Jadi ketika mereka diganggu, gue yang bantuin. Oke, ngebantuin tuh gimana? Ya gue ajak ngobrol, gue tanya kenapa. Kan gue nggak bisa ngusir dong. Oke, ketika lo ngajak ngobrol itu secara verbal diucapkan atau hanya lewat hati atau gimana? Dua-duanya bisa. Oke. Nah itu, gue juga bingung kenapa cara komunikasi gue dan teman gue yang bisa beda, cara lihatnya beda, cara responnya beda. Kayak gue tuh bisa memastikan kayak apa yang gue ingin sampaikan tuh pasti sampai ke mereka, meskipun mereka belum tentu mau balas. Karena yang bisa astral projection itu tadi. Jadi gue bisa manggil, kenapa gue bilang gue bisa manggil, nggak bisa ngusir. Dan abang kan bilang, oke itu adalah salah satu hal yang penting ya dalam pemanggilan. Untuk?
Kan waktu itu kita pernah collab. Iya, betul. Terus Bang Radit nanya, lu bisanya apa, Phil? Iya. Gue bisa manggil tapi nggak bisa ngusir. Iya. Kalau gimana ceritanya bisa manggil tapi nggak bisa ngusir kan? Nah. Itu kan aspek paling penting dari manggil orang kan? Betul. Nah, Gimana cara? Boleh nggak lo belajar ngusirnya dulu sebelum lo bisa manggil? tapi manggilnya itu beda sama kebanyakan temen gue. Kebanyakan temen gue itu manggil dengan paksaan spesifik targetnya siapa. Jadi mereka bisa manggil si A atau si B gitu. Kalau gue itu manggilnya kayak area, kayak apa ya? Estes. Iya. Jadi gue semua yang mencakup di area itu, itunya, gue bisa manggil mereka. Dan ya gue nggak akan manggil yang jahat gitu. Oke. Lo bisa milih gitu, mau manggil yang jahat apa yang baik gitu. Kadang bisa kalau pakai doa. Karena yang negatif nggak bisa menerima energi doa, yang positif suka dan bisa. Oke. Terus kalau kayak poltergeist gitu, ketika dia bisa menggerakkan sebuah barang ya. Maksudnya kalau kayak di rumah gua kan tuh bangku bisa gerak sendiri dan lain-lain. Itu tuh kategorinya udah pasti jahat, apa enggak juga? Enggak juga, tapi percaya. Karena di rumah abang kan istri abang penakut. Puput agak-agak takut. Itu adalah makanan yang sudah cukup untuk mereka bisa gerakin barang. Iya. Karena mereka tuh sebenarnya gerakin barang kayak gini, itu ngos-ngosan. Kalau kita nggak takut, kita nggak respon, dia nggak ada makanan. Iya, dia ya, nggak balik lo modal. pernah bilang juga sih. Jadi dia akan pergi. Makanya pas Anissa itu chaos banget di rumah yang dia ngelihat sosok itu kan dia nelponnya lu kan. Iya. Dia bilang ke gue, telepon Vilo gitu. Pokoknya kalau Anissa tuh ada gangguan di rumah yang dipanggil Vilo aja pokoknya. Terus video call sama lo kan, terus lo jelasin. Yang penting jangan takut kan. Mungkin karena itulah gue jarang diganggu kali ya. Iya. Kalau gue bercandain soalnya. Soalnya di rumah gue tuh yang paling baru adalah Anissa lagi mau tidur sama si Alea. Terus pintu lemari itu kayak ada yang buka dari dalam gitu, kayak ngintip gitu. Terus langsung ditutup lagi. Terus si yang notice duluan Alea duluan. Dia kira gue, papa dia bilang gitu. Anissa pikir gue ngerjain dia dari pintu. Nggak taunya pas pintu dilihat pintunya ketutup. Jadi ya dia kebuka terus ketutup lagi. Nah abis itu dia ngerasa makin horor sekarang rumah gue saat ini gitu. Terus gue ini gue belum cerita di mana-mana ya. Jadi gue tuh kemarin, jadi kasur kita itu kan udah penuh ya. Jadi gue tidur tuh bertiga kan sama Anissa, anak-anak gue berempat maksudnya. Karena udah penuh banget, makin gede anak-anak itu. Kita beli satu kasur lagi di sebelah kiri. Jadi gue tidur di sebelah kiri situ. Di belakang kasur itu pintu menuju ruang baju. Jadi rumah tuh tempat baju, sepatu tuh ada satu ruangan kan. Itu tepat di belakangnya, itu pintunya pintu kaca terus frosted gitu. Nah di ruang baju itu suka banyak yang aneh tuh, kayak misalnya ada yang buka tutup lemari. Kalau lemari gue geser di ruang baju. Kalau lemarinya geser, lampunya nyala. Jadi tuh bisa gue lagi di situ, tiba-tiba dari dalam ruang lemari, tek, lampu nyala. Berarti lemari kebuka. Nah kita masuk, kita tutup gitu. Pernah waktu itu Alea lagi masuk ke sana, dia nunjuk ke satu pojok, jadi ada di dalam ruangan baju itu ada ruangan kecil lagi, tempat kita nyimpan box-box gitu. Dia nunjuk ke ruangan itu, terus dia bilang, itu siapa? Dia bilang. Aku takut, dia bilang, kata si Alea. Lo tau kan ruangan gue kan, Riz? Yang itu, yang kecil, yang itu. Itu siapa gitu. Aku takut, kata Alea gitu. Akhirnya kita bawa keluar. Kemarin, beberapa hari yang lalu lah. Beberapa hari lalu. Setelah kejadian yang lemari itu, gue tidur kan. Ada di ambang sadar nggak sadar nih. Cuman pas gue buka mata, gue juga nggak tahu gue mimpi apa enggak. Pas gue buka mata, itu kan gue lagi tidur. Di ujung kaki gue di sini nih, itu ada cewek. Tangannya panjang, kakinya panjang, duduknya begini pak. Telanjang gitu. Cuman jelek banget, jadi kayak kulit apa segala macam, rambutnya kayak hijau, hidungnya panjang. Jadi hidungnya tuh itu di kamar? Di kasur gue. Gue ngelihat langsung gitu. Konteksnya abang ngeliatnya kayak dalam posisi gue lagi gini. Gini gue ngelihat, gue ke situ. Tapi gue nggak, kalau kuntilanak kan jelas ya. Iya. Hantu cewek jelas. Pocong, genderuwo gitu dalam kepala gue tahu lah. Iya. Ini gue nggak pernah lihat nih apaan sih gitu, ngerti? Oke, mau nanya lagi bang. Itu jam berapa? Aduh, gue kalau maksudnya kira-kira aja. Sirap gitu jam malam, 2 kali ya. Oh, pagi-pagi buta. Pagi buta. Dia lagi sendiri? Guanya? Enggak, di sebelah sini ada Anissa sama anak-anak. Dan semuanya persis ketika pas lagi bangun? Enggak. Mereka udah tidur.
Iya, tapi kan abang kebangun. Iya. Pas lagi lihat makhluk ini, terus ada anak-anak sama istri. Sebelah sini. Pas kebangun sama persis. Iya, sama ada Anissa dan lain-lain. Dan ingat semua detail yang terjadi pas lihat makhluk. Sampai saat ini inget banget gue. Inget banget. Kenapa emang? Ih, gue merinding gue. Apaan Pil, lu jangan main dulu Pil. Ya, itu bukan mimpi, maaf. Hah? Itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Mimpi itu orang hanya akan ingat 15% dari keseluruhan mimpi. Tapi kan ada mimpi yang lu bisa ingat terus kan? Betul, tapi kedua, didukung oleh tempat yang sama persis, Iya. waktu yang diingat, dan ya Gua nggak inget persis waktunya. Cuman pagi buta. pagi buta. Betul, itu adalah jam gangguan makhluk negatif. Oke. Terus tadi Karena jam 12 siang mereka iya, makan ya biasanya. terus dia ngeliatin ke abang kan. Iya. Terus. Nah, itu tuh secara nggak langsung yang paling umum disebut ketindihan. Tapi ini aneh ya. Makhluk ini ya bukan ketindihannya. Dia tuh nggak gerak. Ih, gue merinding gue kalau ingetin lagi. Gue tuh ngelihat dengan jelas banget. Gue baru pertama kali seumur hidup gue ngelihat bentuk yang kayak gitu. Karena dia panjang, tangannya kayak gini. Terus tapi anehnya kakinya ngangkat. Itu yang gue bingung. Kenapa harus dia ngangkat kaki dia sampai lututnya kelihatan yang cuman kayak tulang sama kulit doang gitu. Terus gini. Dia yang paling aneh tuh hidungnya. Hidungnya tuh panjang banget. Seumur umur gue Dia nggak ada pernah. ngomong nggak? Nggak ada. Dia cuma ngeliat gini doang. Terus matanya bentuknya hitam gitu. Hitam. Rambutnya tuh kayak setengah botak, jarang-jarang. Terus terurai panjang, tapi kayak jarang-jarang gitu loh. Kayak ada semacam dia kayak lagi kebotakan gitu. Itu gue lumayan takut sih. Gue tuh jarang banget takut ya. Tapi pas gue ngeliat itu gue kayak, oh ini sesuatu nih. Pas gue bisa bangun, gue bisa duduk dan itu udah hilang. Gue ngeliat ke kiri, ngeliat si Anissa, anak-anak, ada Alea gue geser ke samping, gue nyempil aja udah sebelahnya si kakak. Bodoh amat, gue tidur satu kasur tuh rame-rame itu. Tapi itu bukan arwah sih, itu jadi masalah. Kenapa tuh? Emang apa bedanya sama arwah? Kalau arwah kan mereka yang pernah hidup, meninggal lalu nyangkut. Mereka lemah. Kenapa lo bisa tahu itu bukan arwah? Ya karena wujudnya. Wujudnya? Wujudnya. Oh, nggak pernah ada arwah yang kayak gitu? Iya, dan arwah nggak seberani itu. Kayak Kunti misalnya, orang takut dengan Kunti. Padahal itu cuma ya udah cewek umum putus cinta bunuh diri, Cuman iya, mati konyol. anehnya gue tuh kok bisa yakin bahwa itu perempuan. Padahal nggak kelihatan dadanya gitu loh. Misalnya karena ketutup gini kan, terus gelap, tapi dan rambutnya gondrong. Tapi gue tuh yakin ini cewek gitu. Itu makin membuktikan kalau itu bukan mimpi. Karena Ketika jadi ketindihan itu semi astral, kayak itu sebelum astral projection, itu Iya. begitu dulu tahapnya. Nah, kita bisa ngerasain namanya energi dia. Iya. Energi itu bisa jadi cerita atau identitas. Jadi bisa dibilang abang nangkep energi dia. Gitu. Jadi Oke. pas astral projection misalnya keluar nih, kayak pada saat abang ngelihat dia kayak gitu, sebenarnya lu nggak perlu ngomong pakai mulut, lu ngomong dalam hati dia bisa denger. Karena energi itu. Nah, gue tuh sama sekali nggak nyangka akan ngalamin kejadian itu ya setelah rumah gue tuh aman-aman aja sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, setelah itu ini kejadiannya, aduh gue lupa ya. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu kali ya. Udah cukup lama sih gitu. Tapi masih dekat sampai gue bisa inget. Tapi abis itu gue nggak pernah ngalamin lagi. Oke, kita ke bukunya nih. Judulnya Pengakuan Dosa. Kenapa pengakuan dosa? Lo dosa apa? Judul pengakuan dosa saya awal mula sadar kalau itu bukan sekedar mimpi buruk, itu dari aktivitas pengakuan dosa. Oke, jadi lo ke gereja, masuk biliknya gitu? Iya, jadi kalau di Katolik pengakuan dosa itu dilakukan kalau bisa setahun sekali. Oke. Di mana seseorang masuk ke dalam sebuah bilik untuk menceritakan semua dosa-dosanya ke pemuka agama. Oke, Romo ya berarti? Iya, ya? Romo. Dengan syarat biasanya pembatasnya itu yang bikin supaya Romonya nggak tahu wajahnya si orang yang mengaku dosa ini seperti apa. Jadi ketika kita ngaku dosa, kita keluar, kita lega. Karena Iya. dia nggak inget kita gitu. Dan identitas kita nggak ketahuan. Betul. Oke, lo cerita. Gua cerita. Apa dosanya? Kan lo cuma ngelihat. Gue cerita dosa gue dulu. Oh, oke. Kan berkedok. Oke. Oke, padahal mau curhat soal ini. Oke. Gitu. Jadi dosa saya adalah saya pura-pura bikin dosa. Wah, bisa jadi supaya tuh. saya bisa cerita. Tapi itu faktanya. Oke. Jadi gue dapet vision tentang teman deket gue, tentang
masa lalu dia, keluarga dia, terus dia takut gagal itu benar, dia nyaranin gue ke pengakuan dosa. Akhirnya gue pengakuan dosa, gue cerita ke si Romo, Romo dosa saya begini, terus langsung lanjut, Romo saya sering diganggu, gangguannya seperti ini. Gue berharap ditenangkan gitu. Iya, tapi dia bilang, Biliknya dibuka, hah? Terus? tangan gue dipegang, Terus? terus dia lihat gue, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa, tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa kami Salam Maria minimal sekali sehari wajib, tidak boleh di skip. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Oke, itu untuk Gua, ya untuk menutup. untuk mengurangi gangguan kayaknya. Berhasil nggak? Enggak, makin parah. Romo, jika Anda menonton ya, coba ya, tolong ya. Makin parah. Makin parah. Oke. Jadi saking kuatnya kali ya gangguannya. Bukan Atau karena gangguannya ininya kuat ya? ternyata. Apa tuh? Jadi kalau yang bawa lahir, karena nggak ada, mungkin maksud dia dikira gue ketempelan. Jadi dikasih doa-doa supaya yang nempelin itu pergi. Ternyata karena gue ikutin doanya, syaratnya, itu membuat diri gue makin bersih dan makin ketahuan bisa lihat. Oke. Jadi yang ganggu makin banyak. Oh. Jadi kan serba salah. Pernah ketemu Romo itu lagi nggak? Bilang kayaknya salah doa deh gitu. Enggak sih. Enggak. Enggak. Nggak pernah ketemu lagi? Tapi memang dia ngerasa, gue pernah minta saran ke orang lain, dan sarannya mirip-mirip kayak gitu. Kayak dibilang, lu harus berani, lu nggak boleh takut. Kan lu punya Tuhan, ya kan lu nggak lihat. Oke. Tapi lu ngerasa bahwa saran orang-orang terdekat, termasuk dari pemuka agama lu ini, itu udah susah buat lo ikutin karena mereka nggak dalam posisi lo. Iya. Ya kan? Tapi gue mencoba satu-satu semuanya. Iya, maksudnya kan karena orang nggak pernah dalam posisi kita, orang kan seakan bilang bahwa itu mudah kan? Iya. Padahal nggak dong. Enggak. Karena lo kan pernah tidur diteriakin kuntilanak ya? Apa gitu? Iya, tidur. Suaranya gimana? Dia pernah ngasih lihat nih. Suaranya. Nah itu awal mula gangguan Maharani, sebelum kita berdamai. Oke, suaranya gimana suaranya? Kayak gitu. Males banget. Ya, kayak gitu. Gue pertama kali gue denger. Aduh. Itu konteksnya sambil megang pundak bang, jadi segini gitu. Ya nangis lah gue. Ya menurut lo, gue aja nangis barusan. Oke. Kenapa di sampulnya ada perempuan megang payung merah? Karena itu teman pertama gue. Oh jadi kalau misalnya orang indigo punya teman, itu benar berarti ya? Nggak selalu sih. Oke. Kebetulan aja temen gue bang. Karena kemarin gue syuting sama Ruben Onsu, tuh ada anak indigonya punya teman namanya Carol kalau nggak salah. Terus dia berubah jadi si Carolnya. Itu lazim tapi. Jadi kadang beberapa mereka ada yang punya teman baru ketemu atau gimana. Kalau ini teman masa kecil. Teman masa kecil yang lu udah sadar dia hantu? Gua sadarnya lumayan telat. Gue sadar dia ada itu SMP atau SMA. Tapi pada saat gue udah ingat semuanya jadi ke flashback gitu loh. Oh ternyata dulu gue main hujan sendirian. Oh ada dia ternyata. Jadi keinget. Oh enggak, maksudnya ternyata waktu gue main hujan ada dia, ternyata gue sendirian maksudnya gitu? Iya. Oke. Gue kira dia anak kecil. Iya. Kayak Ternyata gitu. sendirian. Ternyata sendirian. Dan dia itu udah ngikutin gue dari zaman gue kecil. Jadi kalau ngomong sama dia pakai bahasa rumah. Pakai bahasa Teochew itu. Oke. Tapi dia ngerti ya berarti ya? Ya. Oke. Ini bukunya udah terbit belum? Sebulan lagi. Sebulan lagi akan terbit, jadi bisa dibeli di Gramedia. Philo Sebastian, terbitan Gagas Media dengan judul Pengakuan Dosa. Bocorannya katanya mau ada buku-buku selanjutnya. Iya. Udah boleh dikasih tahu apa belum? Boleh, karena masih tulis awal-awal juga sih. Oke, karena katanya trilogi kan lo bikin? Iya. Pengakuan dosa, terus? Yang kedua pengulangan dosa. Udah ngaku lo ulang. Itu laki-laki banget ya. Kan dia ngerti banget tuh. Iya, pengulangan dosa. Soalnya nyari dukun buat nutup gitu bang kan dosa bang. Oke, pengulangan dosa. Yang ketiga? Penebusan dosa. Oh, akhirnya ditebus tuh. Iya, semua dosanya. ditebus. Oke. Nah, terakhir nih. Jadi kan temen gue waktu itu kalau nggak salah liburan ke Bandung. Terus dia nyewa villa kan. Terus dia merasa di villa itu ada gangguannya. Terus dia rekam isi villanya. Teman gue namanya Christian Harijadi, ini orang emang ngeselin nih. Si Christian Harijadi ini bilang ke gue, "Bang, tanyain Philo dong.
Dia bilang gitu. Seakan-akan Oh, Christian Harijadi yang tetangga gue itu. Iya, anak Oh, oke, UPH itu. tahu. Seakan-akan kayak gampang aja gitu gue tiba-tiba WA nanya ini kenapa ya kan. Oh, iya ingat. Tapi ya udah gue WA dan gue tanya kenapa. Dan akhirnya gue bilang ke lu, Iya. Phil tolong liatin dong gitu kan. Ini emang villanya beneran nih ada hantunya. Ya kan. Gue jawabnya apa sih bang, lupa. Nah terus lo bilang, nanti ya bang gue kumpulin teman-teman gue dulu. Ya kalau nggak salah gitu ya. Iya. Terus gue bingung, lu punya WA grup isinya orang indigo? Apa gimana sih? Gue nggak ngerti dah. Pokoknya lo bilang gue mau nanya teman-teman gue dulu. Terus gue, kenapa tiba-tiba teman-teman dilibatkan gitu kan? Gue bilang ke Christian Harijadi kan, Chris, dia mau ngumpulin teman-temannya dulu. Terus abis itu kita janjian di Discord. Iya. Ada Christian, ada yang rame-rame, itu jadi sesi konsultasi hantu. Iya. Sama lu kan malam-malam tuh. Kayak pertanyaan gue, ini teman-teman siapa ini? Ini ngapain dia mereka ini? Jadi, gua kan masih takut salah. Kalau gua nggak ngerti dan nggak tahu, gua kan bilang nggak ngerti atau nggak tahu. Supaya gua nggak salah, gue tuh punya beberapa kenalan yang bisa juga tapi nggak saling kenal. Oke. Jadi gue mau cari titik temu biar objektifnya itu. Oke. Gue melontarkan pertanyaan yang sama ke mereka dan termasuk gue sendiri jawab. Jawaban yang paling persis dan paling mirip kemungkinan itu yang paling benar. Karena kan nggak saling, si teman-teman gue ini nggak saling kenal. Oke, dan penglihatannya beda-beda. Dengan cara yang beda. Iya, dengan bentuk yang beda. Iya. Oke. Ada kebanyakan sama, cuma detailnya yang beda. Misalnya si makhluknya sama-sama cewek, rambutnya begini. Cuma kan ada yang cuma ngeliat tuh kayak ngeblur. Ada yang ngeliat tuh kayak langsung detail banget. Nah, itunya yang beda. Oke, dan abis waktu itu lo ngomongnya soal ada beberapa makhluk lah di dalam situ, dan akhirnya kita ngobrol cukup panjang tuh. Ada si Chris dan lain-lain gitu. Oh, berarti memang sesama anak indigo itu saling kenal gitu ya? Atau kayak kasus lo emang lo ngumpulin aja ya? Enggak sih. Udah kayak Pokemon gitu ya? Enggak. Kenapa lo ngumpul-ngumpulin anak-anak indigo jadi satu grup? Enggak kan? Enggak, karena kadang justru yang nggak sengaja ketemu aja, teman main game, terus ternyata dia bisa juga. Gitu. Oke, karena gini, karena gue pernah ketemu lo, terus lo bilang ke gue, lo pernah ketemu ada salah satu orang lah yang kalau gue sebut namanya semua orang pasti kenal. Tapi lo pernah ketemu dia di sebuah tempat, di acara gereja, acara apa gitu. Terus dia ngeliat punya lo ngeliat punya dia kalau nggak salah gitu ceritanya tuh. Lupa ya ceritanya? Lupa, itu kapan bang cerita? Apa itu Villa Subisti on ya? Beda orang. Tapi memang... Enggak, itu bukan lo ya? Gue lupa deh, apa lo ya? Tapi memang ada teman gue yang bisa juga. Cuman setahu gue dia Buddhis deh. Si itu siapa? Ini gue sebut namanya nanti kita sensor. Iya. Lo ketemu terus lo punya bawaan apa? Lo bilang lo bawa ini, terus dia juga bilang ya lo bawa itu, terus saling mengkonfirmasi jadinya. Oh enggak, bener ceritanya nggak gitu. Oh, tapi benar. Oh benar ya? Jadi nggak di gereja tuh? Nggak di gereja. Di Alfamart? Bukan. Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Oke, ceritanya gimana tuh? Habis ribut sama PH. Lu? Iya. Jauh banget nariknya ya? Iya, karena asalnya dari situ. Iya. Habis ribut dari PH gara-gara disuruh bikin program horor gimmick. Iya. 1 episode doang tuh. Gue ketempelan, kuliah berantakan. Iya. Lari lah ke tempat temen ini. Iya. Terus minta tolong bersihin. Iya. Akhirnya dibersihin, terus gue nggak sengaja lihat yang penghuni satu rumah. Oh, gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Tapi yang gereja itu siapa ya? Nggak tahu deh. Kayak beda cerita, beda orang. Beda. Beda. Ya, cuman lo ngeliat satu rumah dan orangnya dikonfirmasi sama Iya. Oh, jadi akhirnya sama-sama tahu Iya, nih, terus, lo bisa nih. Terus, gitu. Mbak, ini ada kunti nempel nih. Udah, Vilo, YouTube aja. YouTube aja. Kan pas itu kan ketempelannya gara-gara disuruh bohong. Gua nggak mau bohong. Iya. Orang lain bohong terus hantunya tersinggung, yang ditempel gua. Oke, Gitu. bahkan hantunya tersinggung sama gimmick TV. Iya, karena dia kayak kesurupan di pohon. Kan pasti hantu di sampingnya, perasaan gua ngapa-ngapain. Pasti Itu ngeselin sih. Itu ngeselin. Gua kalau difitnah gitu juga kesel. Mending gua tempel aja sekalian. Betul. Orang gua lagi diem-diem aja. Iya. Kenapa tiba-tiba gua disuruh? Jadi gue emosi nih. Jadi kenapa gua emosi? Itu aja, makasih ya Phil udah datang. Kita emang udah beberapa kali udah sering collab ya, udah bikin video bareng juga. Terakhir juga kita bikin video sama teman-teman Philo juga ya di rumah gue. Sekarang Philo akhirnya nulis buku juga, karena gue kalau ngikutin
IG-nya Vilo tuh lagi nulis. Tuh kayaknya lama banget perjalanannya. Akhirnya jadi. Dan masih ada 2 buku lagi. Terima kasih Vilo, jangan lupa beli bukunya Pengakuan Dosa oleh Vilo Sebastian, terbitan Gagas Media di toko-toko buku. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.